sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke rumah ibadah yang megah ini. Mudah-mudahan kita senang, kita nyaman, dan semoga kita selalu mendapat keistiqomahan hati dalam menjalankan ibadah kepada Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Wali beserta perangkat dan kepengurusan beliau. Yang sama kita hormati Nenek Mama. Yang sama kita muliakan angku-angku Nenek Mama nan gadang basa batuah. Ibarat kayu gadang di tengah kutu, babatang badahan taguk, bahan tiang badaun rimbun, babungoh babuah labeh. Uriknya tempik basilo, batangnya tempik basanda, dahana tempik bagantuang, daunnya tempik balinduang. Balinduang di hari paneh, insyaAllah bataduah di hari hujan. Dua buah kadimakan dagang nan lalu. Yang sama kita muliakan alim ulama cadiak bandai suluh bendang dalam nagari kepai tampe batanyo kebulang tampe babarito tagak nangiluh jo pituah duduk nangiluh jo kitab. Seterusnya kaum ibu bundoh kandung limpapeh rumanan gadang. Masyaallah ramai ibu-ibu kita. Beliau adalah sebagai limpapeh rumanan gadang, membina anak keponakan generasi di dalam kampung awak. Seterusnya para pemuda. Mak pemuda kau? Kau muda kau? Calon-calon pemuda lah gitu. Ya, pemuda awal. Prinsip pemuda di Minangkabau, parik pagah dalam nagari, pamagah korong jo kampung. Itu pemuda ada. Panjapuik nan jauh, panjalang nan dake, pemikuh nan barik, penyinjiang nan ringan. Capek kaki nan ringan tangan. Capek kaki indak manaruang, capek tangan indak memaca, capek mulut indak membuat kerusakan di dalam kampung. Dan indak bahati rusuh, bapantang tanaman kecurian. Kalau di kampung kamu namanya Pak Haji, ndak menciluk kerja itu. Oh, itu pemuda tuh.
pari, paga. Seterusnya pemudi, ada pemudi. Banyak. Pemudi nang gaik-gaik saya. Ya, pemudi MP5. Iyalah, mudah-mudahan calon-calon remaji itu ada pemudi. Sebagai sebungo suntiang harapan dalam negari. Umumnya yang berada di kenagarian Batu Banyak. Iya, Ji? Batu Banyak. Lembang Jaya. Solo. Rahimakumullah. Dan juga teristimewa kepada tokoh masyarakat baik yang berada di kampung dan juga yang berada di rantau. Semoga beliau sehat, panjang umur, diberikan rezeki terus dan selalu kita istiqomah dalam rangka memakmurkan masjid rumah ibadah yang Allah ridhoi ini. Bu, ini terang apa, Bu? Kaku lo mau jadi itu. Rasa disambut presiden lo, dijapui, dibawa kemari, masya Allah luar biasa. Atau tiba siku ramai lo, masih banyak yang berdatangan itu. Boleh, tidak apa-apa. Baik, kita tidak lama-lama karena kami jauh. Paling-paling sampai jam 2 lelah. Malengah ibu mah. Le talok mah. Sampai jam 2 le. Woi, jam 1 lai jo, jam 2 ambor talok dah. Bentuk radio tu kan. Alhamdulillah antusias, masya Allah luar biasa. Ambo yo tak kaji tadi dia. Woi, kama aku kaji le aman go. Tanggung mendaki menurun. Alhamdulillah saja iduang di Tampuango asa kali ku kemari bro tu. Luar biasa. Begitulah Allah Maha Kaya segala-galanya. Ternyata sangat banyak di sini ini generasi-generasi kader-kader. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau ada orang kabatanya boleh. Tadi nama sudah Herman dan tinggal di Padang, di Kuranjai. Coba ya, berbatasan dengan Bali. Oh tuh, Balimbiong. Tahu ibu ya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata di sini mengamalkan firman Allah surah Taubah surat ke-9 ayat 18. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang akan memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah, satu. Mbok kalau pakai mic rancak mau dikoko ga ya ga canggung mau gue. Kamu besok bebas gitu, besok lapeh. Kini mau dikoko itu tadi bentuk pidato presiden saya. Yang dapat ada gitu kan. Ya, waduh. Masya Allah. Pinta langsung berlaku ya. Ini protokolnya luar biasa ini. Syukran, jazakallah. Satu, orang yang akan memakmurkan masjid Allah, rumah ibadah. Satu, man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Luar biasa. Ini ciri-ciri orang beriman semua itu. Yang di balik tonggak nampak, Bu? Balik tonggak nampak je. Kancang matul eh. Matul tu. Balik tonggak nampak, Bu? Lain Ustaz. Baik. Kalau enggak nampak, asak setonggak tu, Bu. Kau dah bisa dah. Berang pengurus tu kau. Apa asak sedek tonggak tu. Nanti rugi nanti. Siapa nyampein tu? Orang tu. Kalau nanti ingin live streamingnya, silakan nanti lihat di YouTube. Kita upload nanti di YouTube. Karena pengajian di Jannatul Mukmin kita masukkan ke YouTube semua.
Baik Bapak Ibu, satu, orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman. Hati-hati itu. Iman sangat penting. Sangat penting sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau iman yang dekat dengan masjid, dengan rumah ibadah, iman tuh yang daki, mau dia saja jauh rumahnya, dia pasti tiba. Siang malam, pagi sore, kalau malam beko basigi, sigi tak tahu gini. Sigi zaman dulu, zaman kini anak maunya diseri ya, diseri PLN lah dong ini kok. Kalau hujan dari Bapayuang, iman yang dekat pasti dia datang. Tapi kalau iman yang jauh dari masjid, dari rumah ibadah, lai balanci-lancian rumah yang masaji. Balanci-lancian tahu kok? Aduh. Oh, dake-dake. Mohon maaf, mungkin kadang-kadang untuk masuk kampung tahu oke gitu kan. Ambo asli orang posisi ya, Pak Wali. Maaf Pak Wali waknya kok. Masya Allah, bapak putar loh juga ya. Izin Pak Wali, punggung di belakang Pak Wali. Kalau iman yang dekat dengan rumah ibadah, mau dia saja jauhnya, wirid dia pasti tiba. Salat jamaah pasti datang. Kenapa? Iman. Iman itu mahal. Mahal itu. Berat? Iya. Tantangan ada? Banyak. Banyak tantangan iman. Makanya kuatkan iman anak-anak awak generasi. Masya Allah, ini luar biasa ini. Anak-anak kita. Jadi ajak anak awak, dibawa anak awak ke rumah saji, ajak wirid, ajak solat. Jangan sampai anak awak dijauhan dari rumah ibadah. Jangan dijauhan dari masjid. Tak boleh. Kenapa? Rugi kita nanti. Oh bagaluinya salah bahasa po tukar barasa. Itu kalau di Minang. Jadi biar nak kita ke masjid. Iya ya. Mengayah awak ada pengajian. Awak solat. Tak boleh ribut ya. Iya ya. Maribuitnya mau tanya kok bagaluinya. Jangan diusia. Hei, ribut saya pulang. Itu mau usia nak tu. Ayo pulang anak kau. Besok wirid remaja dipanggil lo. Nana datanglah wirid remaja. Hari lah jam 9 kok, jam berapa ke wirid kok. Ustaz lah tiba. Kecil anak dari jauh mati salah kami bau sia kecil. Nyawalian balik. Tidak ada sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir anak dari masjid. Dakian ke rumah sajinya. Ini kan enak itu. Gagah-gagah pula tuh. Masya Allah luar biasa. Pakaiannya rencar-rencaran tuh. Rencaran dari pakaian awak. Oke kan sarwang bentuk orang rundo. Nggak apa-apa. Bawa ke rumah saji. Iya, ambo dulu pernah rundo dulu. Nggak apa-apa, biarkan saja. Bagus itu. Ini kader-kader. Bapak Ibu ingat, kalau bagaluinya, maribuinya, ingat 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Nan manangi tadi itu tuh, nan kamaramian masaji, Nurul Yakin. Nurul Yakin Haji ya. Nurul Yakin gua. Kalau awak 60 tahun lain, bantu alai ya. Kini umur 70 tambah 60 alai. Ndak bantu ugang lah dah. Tengkuga tinggalnya. Kini ndak lui berjalan lah dah. Lah bengkok-bengkok lu tui dua itu. Ada nama membuang buaya dingin begitu. Ada dingin bambu ya. Di asma tu ya. Oleh sebab itu jangan dimarahi dia. Dididik, dibawa. Ramaikan masjid. Orang yang beriman. Tanamkan akidah kepada anak-anak kita. Mantapkan. Boleh tantangan kini Bapak Ibu. Kalau di Padang, itu menjadi-jadi. Di Siko tidak tahulah. Kalau di Padang tuh ada sistem daring namanya itu sekolah. Siko ada daring jo? Tidak. Tidak ada kan? Lain tatap muka. Alhamdulillah lah. Jadi tantangan anak-anak awak kini adalah main handphone. Main apa namanya itu? FF apa? Hah? Tuh, ini tahu dari awak tuh. FF. Apa sih lain?
Atau tuh? Hah? Apa? Fire. Oh, kalah awak dinyo. Awak mah tentu tu tu. Inyo habis dinyo sudahlah. Apalagi? FFF, fire. ML. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ini rugi kalau disio-sioan. Yang seperti ini. Alhamdulillah. Dari rantau, dari kampung, basamo-samo, ini ciri-ciri orang yang beriman. Memakmurkan masjid Allah. Alhamdulillah masjid kita sudah megah. Tapi kok dapet masaji ranca, bakile, gagah, uah, isinya. Sian kamar ramayan masjid tu. Yo awak. Orang indah ruang lo ke kamari. Tiok katu, 5 katu. Kan lah yumkin, tidak mungkin itu. Orang gak duit ke kamari, susah. Orang gak duit itu tidak sadar gilo tu dah. Donan sehat itu. Jadi oleh sebab itu kita yang meramaikan, memakmurkan, ciri-cirinya adalah satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Awak kan biasa seperti itu. Ini rasa-rasa tabligh akbar kayaknya nih. Insyaallah luar biasa. Iko alun sado tiba ko dah. Alun ni baji ya? Alun sado ko dah. Kalau sado tiba ko amal tu ibu saji rumah. Anaknya yang kedua tu. Dua dulu tu. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama yang akan memakmurkan, meramaikan, yang akan mau datang ke masjid, yang akan ikut membangun masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ingat Bapak Ibu, beramai-ramai awak membangun masjid. Beramai-ramai. Kalau ladoh kini kau dari rantau, awak dari kampung, kita dukung. Siapa yang ikut membangun masjid, man bana masjidan, kata Rasul, siapa yang ikut membangun masjid, investasi akhirat di masjid, apa saja bentuknya, pakai semen ke, besi ke, pasir ke, batu ke, seng dan segala macamnya, bentuk apa saja, ndak do siala do tanago, itu setidaknya. Siapa yang ikut membangun rumah ibadah, masjid-masjid Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada yang mengaminkan dah. Diminta lalu ya. Makanya sama-sama kita. Lagi kini masih sedang tuh, sedang bangun tuh. Ini tidak ada pesan pengurus Bapak Ibu, karena mau membaca tadinya. Masya Allah luar biasa masjidnya. Ambo sangko tadi kok masjid ngene kene tadi le. Kironyo gadang lo dari masjid yang di Padang le. Luar biasa. Sekarang kita setidaknya apa yang bisa kita lakukan. Kau cara modeko kau tuh? Itu kamu balu ramai-ramai. Kau balu membuat lamang oke. Onde-onde. Ada mbok lontong bu? Lai. Masya Allah. Ndak tuh ada hasilnya tuh. Ada rencak warna itu kan. Karena kami tidak sempat singgah di jalan tadi dah. Paji. Kopi lah disiapkan dari panitia itu. Jangan sibuk mana panitia. Tati yang sesat dan ada. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rata-rata semua kita akan berangkat. Karena kehidupan kita ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Dan kita akan berakhir. Maka jangan sampai kita sia-siakan kehidupan yang sesaat ini. Hidup sesaat. Hadirin kaum muslimin, satu. Yang kedua, jadi yang pertama yang akan memakmurkan, meramaikan, menyemarakkan masjid dan rumah Allah, masjid-masjid ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa aqamas shalah, mendirikan salat. Bu, terang Bu, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat.
Kalau melaksanakan sholat itu hanya gugur kewajiban. La sholat Allah itu. Tapi sholat dia perbuatan-perbuatan yang salah nyokarajuan juo. Nah itu tidak baik itu. Tapi mendirikan koma, akoma. Syukran. Alun sudah nala tiba dua lah, tiga lah. Masya Allah. Bapak dah dapat, Pak Oli dapat Oli. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mendirikan sholat. Sholat yang baik, yang afdol di masjid. Sholat yang afdol di masjid. Berjamaah. Kata Rasul, sholatul jamaah afdol. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol min sholatil fardhi dibandingkan dengan sholat sendirian. Barabu 27. Hati-hati itu. Kami di rumah sholat jadinya Bu ya. Iyo. Tapi sholat di rumah jadi masjid berbeda. Apanya yang beda? Nilainya. Maka jangan sampai masjid kita tidak kita ramaikan. Dengan apa? Di antaranya sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu sangat hebat sekali. Makanya penting sholat berjamaah adalah sholat yang paling utama dalam pandangan Allah dan Rasul. Ini kan waktu kita jaga. Sholat zuhur, asar, maghrib. Usahakan siap sholat beku. Baik karajo belia. Baik ke sawah belia. Wa idza qudiyatus sholat fantashiru fil ardh. Lah selesai melaksanakan sholat, silakan bertebaran. Silakan mencari wa belia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Salat adalah menentukan. Jangan sampai salat tidak dikarajoan. Rugi hewa. Tanamkan ke anak-anak awak. Salat yang tinggal. Salat yang tinggal. Nah, gitu. Ya, awak pergi main kama kasih itu. Salat jangan lupa. Salat. Kenapa begitu sholat itu sangat penting? Karena sholat menentukan seseorang di hadapan Allah. Bu, kalau seandainya awak ndak ada uang untuk bayar zakat, masih dianggap sebagai orang Islam. Awak ada umpang-umpang puasa awak dalam sebulan itu puasa Ramadan, mungkin halangan atau sakit. Hilang puasa awak sehari, 2 hari, seminggu bagai. Masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau ndak sholat, dia kafir. Hati-hati itu. Nggak ada tawarnya itu. Man taraka sholat, sia yang sengaja meninggalkan sholat, faqad. Ada qad di sana. Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, taukid itu. Maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati. Salat jangan diabaikan. Jangan ditinggalkan. Sampaikan ke anak-anak awak. Salat jangan lupa. Jangan sampai tinggal. Karena salat itu menentukan. Kalau salatnya bagus, insya Allah dia akan bagus. Yang kedua, salat adalah amal yang pertama nanti diperiksa pada hari kemudian, hari kiamat. Awalu ma yuhasabu bi abdi yaumal qiyamah, kata Rasul, as-shalah. Pertama kali nanti diperiksa seseorang hamba itu adalah tentang salat. Bu, lihat terang Bu? Ibu dah sibuk je kue gua, nak kue gua. Kalau kue itu bercabang mana gua mah? Nampak angka dewai lah dah. Jadi salat pertama kali nanti diperiksa seseorang itu di akhirat adalah tentang salat.
Fa in saluhat saluhat sairu amali, kalau rancak bagus amalan salatnya, akan terbawah bagus amalan di belakangnya. Wa in fasadat fasadat sairu amalihi, kalau rusak, cacat, ndak pernah salat ataupun 60 tahun dia pergi hidup di Allah, ndak pernah mendaki ke rumah saji salat doh, maka akan terbawa rusak amalan-amalan di belakangnya. Jadi sangat penting sekali ibadah salat, jangan sampai diabaikan. Jangan sampai dilengahkan, apalagi kalau ditinggalkan sama sekali. Jadi salat menentukan, aqamas shalah, mendirikan salat. Salat yang baik berjamaah di masjid, di rumah ibadah. Awak bangun masjid baik-baik, megah-megah, bagus-bagus. Kini awak ramaian dengan solat berjamaah, kajian-kajian taklim, kajian keilmuan, pengkaderan-pengkaderan. Awak ada buya siko, awak didik anak-anak awak kau. Ledo mengaji siko. Tuh bagus itu. Sudah ada yang hafiz Quran, yang 1 juz sudah ada. Tuh tugas buya-buya nantinya, anak-anak awak. Jadikan anak awak tu hafiz Quran. Alhamdulillah, Bapak Ibu, awak banyak anak-anak di situ. Cerdas-cerdas dia. Dia bersih-bersih. Otaknya sedang jernih. Jangan sampai dikotori, dinodai oleh hal-hal sifatnya yang akan meracuni dan merusak. Bawa dia, ajalkan Al-Quran. Alhamdulillah, mungkin rata-rata Bapak Ibu rasanya kini, rasanya ndak ada yang ndak punya televisi di rumah. Coba anak-anak Bapak yang ada TV di rumah, angkat tangan. Tangan kanan boleh. Yang ada TV di rumah, TV. TV. Oi, kasadullah hampir ratu-ratu tu. Alhamdulillah. Yang TV-nya lain duit. Tuh, nyo kadang ada TV rusak loh, gitu kan. Yang ada TV duit. Oh, itu je orang tu. Banyak. Alhamdulillah. Yang lain cok menonton. Coba angkat tangan, cok menonton. Oh, hampir kasadullah cok nonton kan? Yang acok menonton, ada nonton Upin Ipin gitu kan. Pom-pom, tu pom-pom tu. Hobi pom-pom tu. Upin Ipin tu elok tapi ada buruk contohnya, ada situ Abang Soleh. Tapi nya bencong. Namu Abang Soleh. Parangai saya lihat itu. Jangan begitu ya, sebenarnya. La ilaha illallah. Itu kiriman LPG. Apa namanya itu? LGBT itu. Hati-hati, merusak. Ternyata alhamdulillah anak awak punya TV di rumah, acok menonton di rumah. Yang punya handphone, coba yang sering nonton handphone. Hampir kesadua tu. Samuratola tu kan. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ambo sendiri di rumah sajak 2007 balik TV ndak idui. Ban idui Ustaz? Rusak. Antene dimakan manci. Awan nangi ibunya biar antene TV makan manci. Alhamdulillah jawab kan. Abian biar nantilah dipanggil dokternya dulu deh. Sampai kini ndak idui dah. Tak letak saja. Sejak mulai itu kita buka di rumah tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah sudah sampai melahirkan 29 juz, 25 juz. Alhamdulillah. Anak-anak kita alhamdulillah dia hafalannya terjaga. Dia bisa jadi imam, bisa khutbah, bisa khotib. Buka saja di YouTube nanti. Insya Allah nanti ada itu. Pidato bahasa Arab perwakilan dia. Tingkat provinsi Sumber. Alhamdulillah. Berkat apa itu? Kita, orang tua. Anak awak. Ikut sampai bercakap lah jo ayah bagi, jo mandeh bagi. Gara-gara apa tu? Handphone. Bu. Ledo je lah bu. Kalau seandainya HP itu jatuh di tangan anak awak, rusak. Pecah HP kau. Bawa. Berang. Bapak anak. Bapiwuh pak wi'e. Barusan apa ya? Paha balik itu 25 juta tu.
birang anak tu. Kadang anak bala cuy bagi. Rusak handphone dia anak bamarahi, baberangi, bala cuy. Akini anak awak rusak di handphone tu. Laya P tu balambuyan. Ada bu? Asa sekali lambuyan P tu. Apa ya kau mau rusak anak tu mas? Lambuyan P tu. Nggak ada sejarah itu. Atau perlu pikiran tu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau mampu awak sayang ke anak, hati-hati. Jangan terlalu diperturutkan. Rusak dia nantinya. Nang karugi awak juga. Gitu. Makanya anak-anak kita itu dia sedang tumbuh. Dia masih bersih, masih suci. Salat sangat penting ditanamkan kepada anak-anak awak. Jangan sampai mengabaikan salat. Di rumah dicek, hei, saya salat tadi, iya. Di mana? Tanya. Di situ di mana? Itu caranya. Oh di rumah kawan, jemaah. Itu dalam rangka kita memelihara ibadah anak itu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, nanti dia menganggap yang dilakukan itu batu. Salahnya lakukan, awak biarkan, berarti benar dalam pandangan dia. Itu kan pendidikan terhadap anak itu. Dalam sholat dididik, diajari, dibimbing, dan segala macamnya. Jadi agar anak-anak kita itu tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat. Sangat penting itu. Diajak ke rumah saji, dibawa kajian taklim, dibawa kemana kegiatan keagamaan. Sampaikan kayaknya jangan maribui. Jangan maribui enggak? Enggak ya. Batu ya, awak dengar pengajian. Gitu caranya. Agar dia tahu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, awak kini ko tabiaso salat, rajin ke surau, taat beribadah, menjalankan perintah Allah, itu barakai didikan orang gaya awak dulu. Ndak bin salabin ada keberah langsung itu gini ndak. Sama dengan ini juga. Wah banyak juga Barasaf 1, 2 penuh dinyo itu. Antama banyak inyo berdoa gua. Inyo nang kamar main awak gini gua tuh. Maka biasakan dia. Kalau inyo lah tak biasa ke rumah saji, salat berjamaah, pendengarkan kajian-kajian ilmu, insya Allah kader-kader itulah yang akan muncul nantinya. Apalagi tantangan barik ini Bapak Ibu, berat, sangat berat sekali tantangan anak-anak awak kok. Jangan sampai anak-anak awak itu lemah, terutama lemah imannya, lemah ibadahnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salat sangat menentukan. Kalau di kampung-kampung mungkin tidak ada les lah gitu. Ada les-les? Tidak ada ya. Kalau di kota-kota itu banyak lesnya. Ada les matematika. Apa? Les apa? Lapannya pikir itu matematika le. Ada les bahasa Inggris. Ada les komputer. Oh, tidak tangguang les-les itu dong. Les bola. Di daerah kan tidak ada les-les itu. Dek saking banyak les tuh sampai lesui anak tuh di les bagai. Izin lah mengaji tuh. Pak, anak awak izin mengaji. Batu bu, nyupai les. Les satu, les bola. Jadi anak bola anak besok tuh mah. Nah, coba dek sayang ke anak tuh, dileskan. Pandai awak bahasa Inggris. Hebat main bola, hebat karate, taekwondo, kungfu, atau silat. Masuk ke dalam kubur besok. Tanya bahasa Inggris di malaikat. What is your name? Malaikat. Tidak. Yang ditanya salat. Makanya penting. Sehebat apapun kita, kalau tidak salat tidak ada apa-apanya. Makanya salat penting. Nah, jadi anak-anak awak Bapak Ibu, kenapa banyak kepada anak-anak kita tekankan? Karena ini adalah generasi kita. Nan kamalanjuian tongkat estafet kita, perjuangan awak nang kamaisi masaji awak kan nanti inyo awak ndak ada apa-apanya, awak lah tua, awak lah gaek. Memangnya nan kamasuk sarugo tu orang gaek-gaek saja bu, nang gaek-gaek saja masuk surga bu,
Iya indak? Kalau indak, bawa anak awak. Contoh. Andai ditakdirkan Allah malang nan katibo dia awak. Namanya mujuh sepanjang hari, malang sekijo mato. Jam 3 malam, jam 2 malam, tawakal rumah awak. Anak sedang lalu, jo cucu awak. Abu, bapak diahnya lalu atau di jagoan? Awak ndak ibu-ibu udah satu lo begini. Emak-emak awak tu. Babu, bajagoan atau dia lalu? Di jagoan. Kalau ndak namanya jago, inyo panik tadi siang tadi main layang-layang kece. Main bola. Ba ndak munya jago dah, panik mama aslinya. Ba. Di pangan? Diangke, coba bayangan tu ah. Diangke anak tu. Ndak je namu diangke nyo mengeliek tu nyo non badannya, jejatuan badan belia. Ba, api kadang jo. Dielo. Masya Allah, dielo. Demia tu menyelamatkan dari apa? Dari kebakaran api tu ah. Akini tadanga sorozan subuh di masjid awak ka. Salatu khairum minan naum. Anak bapa dia lalu atau bajagoan? Enggak usah jawab. Jawab sorang-sorang salah. Kok dijawab aku panjang lah masalah kok. Kalau di jagoan berarti sama-sama. Tapi kalau di padiah lalu secara ndak langsung nak papa jo mama pai kasarugo dulu di tunggu di pintu neraka ya. Kamu gitu tu mah. Terus akan buang bodoh. Abeko lah jam 7 hari. Oi, lalu kalau lah jam 7 hari tu ah. Ndak ke sekolah. Jago. Talambe sekolah ribui nagari zakare. Hilang salat subuh, aniang-aniang saya. Innalillah. Tu muhasabah diri dia awak tu. Jagoan anak awak tu. Ndak namuhnya diangke ke siapa tadi itu dia elo. Elonya sekalinya tu bu. Cukik kaduanya tak kui dia elo lah tu mah. Kancangnya dari awak tu mah. Itu caranya. Kenapa? Sudah kebiasaan. Dari ketik. Kan ada kalau nenek mama awak mengecian ya. Dari ketik. Taraja-raja. Lagadang. Tak bawa-bawa. Latuwo. Tarubah tidak. Kamati. Jadi parangai. Biasaan dari ketik anak awak salat. Insya Allah. Lagadang besoknya tak biasa. Ada awak mendangah bagai nenek-nenek sampai hampir 100 tahun. 90 tahun umur beliau. Ndak nampak berjalan lah doh. Ndak namu cucu muantan ke surau doh. Berang-berang. Ndak dona namu muantan ke masjid doh. Lazan orang tua. Antan lah den ke masjid gua. Den ke sumbayang. Kenapa? Lah tak biasa dari dulu. Marangka ndak pandai. Ndak bisa lah doh. Begitu. Kebiasaan itulah. Maka kebiasaan anak awak. Solat. Sama juga. Yang perempuan juga. Kan cantik-cantik kalau dia pakai jilbab. Coba anak-anak bapak yang pakai jilbab sekolah. Produksi dah para orang dah. Yang pakai jilbab sekolah. Pada perempuan, laki-laki tak usah. So laki-laki pakai jilbab. Mana? Satu. Oh, alhamdulillah. Pakai jilbab, cantik-cantik. Yang lain pakai jilbab, pakai barale, angkat tangan. Perempuan. Mulai hilang cik-cik. 1, 2, 3. Yang lain pakai jilbab di rumah. Di rumah. Seorang tinggalnya. Tidak ada dah. Berarti jilbab hanya untuk seko. Tuh salahnya. Dulu kan heboh juga itu. Jilbab dipermasalahkan. Kita sudah kirim di YouTube itu. Ada mengecian jilbab itu adalah mengikang kaum wanita. Jilbab adalah budaya Arab. Aduh saya pendapiknya. Enggak. Jilbab itu perintah Allah. Al-Ahzab 59. Telik situ. Jaleh di situ. Qul. Katakanlah. Ya Muhammad. Kata Allah kepada Rasul. Apa yang akan dikatakan, yang akan disampaikan? Bahwa sampaikan kepada anak-anakmu, istri-istrimu. Li azwajika.
Jadi bapak-bapak, mari kita sampaikan kepada istri kita. Kalau istri lebih cari dari istri-istri. Kalau lebih dari 2 istri. Kalau lebih dari 3 ya tambah salah. Nah, gitu. Sampaikan kulli azwajika pada istri-istrimu. Nang disampaikan kasih alai wa banatika anak perempuanmu. Nanak bedosi hewa, nak gadih hewa. Siapa lagi? Wanisa'il mu'minin, istri-istri orang yang beriman. Nang disampaikan yudnina alaihina min jalabihinna. Hendaklah mereka menutup kudungnya ke dada mereka. Jadi Al-Ahzab 59. Jadi makanya hati-hati kita agar kita itu jangan sampai dipermainkan oleh budaya-budaya orang lain. Bapak Ibu, jadi sholat jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditinggalkan. Kalau sayang awak karena awak, kalau memang lagi cinta kepada generasi-generasi kita ramaikan masjid ini. Karena masjid adalah sumber kekuatan umat Islam. Jamiatul Rahmah berjamaah itu, bersama-sama itu kita kuat. Sama sapu lidi. Coba kalau lidi itu ciek sajonyo, enggak bisa. Paling-paling sate. Lain itu enggak ada itu doh. Menyapu mah bisa lidi ciek, kata lo, enggak bisa. Kalau lidi itu digabung mungkin enggak 1000 buah atau 1000 helai atau 100, banyak yang bisa dibuangnya. Sama kalau kita berjamaah, kita semuanya bulat tekad kita demi kemajuan kampung awak, generasi awak, anak-anak awak, ba'a jemaah karamai. Itu pengurus masjid memikirkan itu. Jadi luar biasa Pak pengurus yang di kampung dan yang di rantau, pemikiran beliau itu luar dalam. Ba'a membangun masjid secara fisik, ba'a untuk maisi rumah saji mental spiritual. Itu berat itu. Tapi balasannya Allah sudah siapkan ganjaran surga bagi fisabilillah. Itu fisabilillah itu, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita ramaikan masjid kita salat berjamaah dalam rangka kita mendapat dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya? Lah jam 10 hari ya. Jarum panjang Kalau ada yang bertanya boleh. Tapi kalau tidak ada katanya makan oleh. Kau lihat dong kau makan lah ditatiang langsung tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir adalah bagaimana kita tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau ingin musibah, bencana, malapetaka jauh dihindarkan, maka jauhi maksiat. Itu kuncinya. Jauhi maksiat. Jauhi perbuatan dosa. Kenapa? Dosa mengundang datangnya bencana. Di masa Jawa berado. Di Tangalawi nyobae beko di suami. Apa namanya tuh? Sumani. Suami. Nah gitu. Betul lah nyimak ibu ya. Tsunami. Oh dia te gunung wak. Nyo hantam deh. Gampo longsor. Nggak ada. Kita nggak lepas. Bagaimana melepaskan diri dari musibah bala bencana? Hindarkan maksiat. Itu kuncinya. Seluruh maksiat. Hindarkan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu dalilnya. Nampak kejadian kerusakan di darat dan di laut, di gunung, di daratan segala macamnya, itu ulah perbuatan tangan manusia. Balik ke manusia balik. Ulah perbuatan tangan manusia. Maka hati-hati kita. Seluruh maksiat hindarkan.
Judi hindarkan. Apalagi kalau di kampung Ambo ada namanya modu ayam. Hindarkan. Modu ayam, masuk ayam diadu. Coba kalau awak menjadi ayam diadu dulu awak, apa kira-kira? Lapuk-lapak awak dibuang itu. Tidak boleh, itu zalim kita itu. Perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, hindarkan itu. Insya Allah maksiat kalau kita hindarkan, kalau kita jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, maka Allah akan hindarkan musibah, bencana, malapetaka yang ada. Rata-rata terjadinya musibah, bencana gara-gara maksiat. Tsunami yang paling gadang biloh, Bu. Kapan? Di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh itu dek saking gadangnya banjir, tsunami sampai ke puncak-puncak bukit tinggi. Bukit tinggi ya. Nyo jajah ke saudara situ. Habis. Hati-hati itu. Di zaman Nabi Lut, bumi go diangke di balian bantu membuat martabak Mesir. Diangke di balian. Gara-gara apa tuh? Dosa dan maksiat. Jadi seluruh pengundang musibah bencana itu adalah gara-gara sifatnya musibah bencana datang ada sebab musababnya. Itulah dosa dan maksiat. Jadi mari kita jauhi, kita selamatkan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, ramai datang ke masjid, biasakan anak kita, keluarga kita banyak-banyak datang ibadah agar kita tetap mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengurus di kampung, pengurus di kota semangat puluh untuk memakmurkan dan meramaikan, membangun rumah-rumah ibadah yang ada di tempat kita ini. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang alui, rono pici dek kurang kuni, atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi kok indak dijanjang amunaya, indak ditangguh ambut turun, mungkin tadorong di lompatan lupo di kakinan kapata. Dado gadiang nantarata yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.